Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus, selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Alkitab mengatakan dengan jelas dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 6 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kita di hari Minggu ini dalam kita beribadah. Biarlah kita dengan tulus ikhlas memuji memuliakan Tuhan dimanapun Tuhan sudah mempercayakan kita. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita untuk terus selalu setia, taat, dan hidup dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih kiranya Tuhan menolong kami untuk kami hidup dalam terang, dalam kebenaran, dalam kejujuran di hadapan Tuhan. Sehingga setiap kami punya tujuan yang murni untuk kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan melanjutkan pemimpin yang baik, yang berhati Bapa, ya, pemimpin yang memperdulikan bawahannya, yang rela jadi Bapa bagi semuanya atau jadi ibu bagi semuanya, bagi orang-orang yang dipimpinnya, seperti Bapak Aing, seperti Ibu Shirley di Maluku Utara. Dan terima kasih kiranya kita akan terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Nah, orang yang berhati Bapa itu akan selalu memiliki hidupnya, akan senantiasa hidup dalam kebenaran. Supaya apa? Ketika dia hidup dalam kebenaran, orang-orang yang mengikuti dia pun akan hidup dalam kebenaran. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran itu adalah orang yang tidak perlu takut difitnah apapun. Selama dia berjalan dalam kebenaran, dia tidak akan takut. Karena kebenaran itu akan membela dia. Saya seringkali katakan, sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadang. Dan ketika itu terjadi, ada sedikit risik karena ini saya di luar. Jadi kiranya Anda bisa memakluminya. Puji nama Tuhan. Jadi pemimpin yang berhati Bapa itu akan hidup dalam kebenaran karena Paulus katakan, apakah aku karena mengatakan kebenaran aku akan menjadi musuh? Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-30, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. I have set my heart on your laws. Aku telah menyesuaikan hatiku dengan hukum-hukum. Nah, jadi ketika pemimpin itu, pemimpin yang punya hati untuk menjadi hati Bapa, dia akan melakukan atau hidup dalam kebenaran sehingga hal-hal yang dikerjakannya juga dapat dipantau dari jalan kebenaran. Dia tahu persis bahwa Allahnya Maha Kuasa. The eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat. Amsal 15 ayat 3. Jadi dia percaya bahwa ketika dia hidup dalam kebenaran, dalam kepemimpinannya, dalam gereja Tuhan, dia tidak perlu takut. Karena apa? Kebenaran akan menjaga dia. Dan itu pentingnya orang yang hidup dalam kebenaran. Dan orang yang hidup dalam kebenaran, dia juga menjaga dirinya agar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Coba, kalau ini kan pekerjaan roh. Orang yang hidup dalam kebenaran itu saat dapat dipantau atau saat tidak dapat dipantau, dia akan tetap hidup dalam kebenaran. Orang biasanya hidup kalau bisa dipantau, dia hidup dalam kebenaran, tapi kalau tidak dipantau, dia bisa hidup dalam dosa. Seorang pemimpin, apa yang Anda kerjakan di kamar Anda di zaman teknologi?
Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terikat dengan pornografi. Mau apa lagi yang Anda ceritakan ketika Anda terikat kepada pornografi? Kita apalagi zaman medsos sekarang ini, tolong diterima. Kan orang kadang-kala yang saya lihat, kenapa terjadi perselingkuhan? Ini bisa sampai ke kamar mandi. Jadi kamar mandi dia balas itu apa macam-macam sudah. Tapi kalau orang yang hidup dalam kebenaran, baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup, dia tetap menjaga kebenaran dan menjaga kekudusan untuk tetap bersama dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan, mata Tuhan itu ada di segala tempat untuk menjaga, untuk memelihara dia, untuk melindungi dia. Dan itu sebabnya pemimpin yang berhati Bapa, dia akan ingin selalu menjadi berkat, dan itu sebabnya dia akan berupaya untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan ini sangat penting, karena ketika kita hidup dalam kebenaran, itu akan membawa pengaruh yang luar biasa. Transfer spirit, hidup dalam kebenaran kepada jemaat Tuhan, itu akan menjadi nyata. Tapi kalau pemimpinnya hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam kedagingan, hidup dalam tipu daya, maka jemaatnya juga akan mengalami transfer spirit dari pimpinannya, bahwa mereka juga akan melakukan hal sama. Tetapi bila pemimpinnya hidup dalam kebenaran, orang-orang yang dipimpinnya kelak mengalami transfer spirit yang dari Tuhan. Mereka akan bertobat, mereka akan mengalami pembaharuan sebab mereka melihat teladan yang besar. Masih ingat apa yang kita katakan kepada Abia dan Yoel. Yoel itu anak sulung dari, atau sulung dan bungsu daripada si Samuel yang begitu luar biasa dalam kepemimpinannya. Tetapi yang mau saya katakan, anaknya ini melakukan, mencari keuntungan, mengejar suap, memutarbalikkan keadilan, dan pada akhirnya bangsa itu meminta seorang raja yang bisa mengendalikan mereka seperti raja-raja yang lain. Dan yang ditolak sebenarnya bukan Samuel, tapi yang ditolak itu Tuhan. Makanya saya katakan, ketika seorang pemimpin itu baik, maka dengan mudah orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tapi ketika pemimpin itu tidak berlaku seperti apa yang diharapkan Tuhan, yang dicela itu Tuhan. Yang kedua, pemimpin itu harus hidup dalam ketaatan. Jadi, aku telah menyesuaikan hatiku dengan kebenaran, dengan hukum-hukummu. Itu berarti hidup dalam ketaatan, memilih jalan kebenaran dan mentaati hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum ilahi, maka itu orang yang disebut hidup dalam ketaatan. Contoh konkret, Yesus itu taat sampai mati hanya demi kebaikan kita. Bayangkan, dia dihancurkan hanya untuk kebaikan kita. Dia mengalami hinaan, penderitaan hanya untuk kesejahteraan kita dan kemuliaan kita. Tapi sebaliknya, kita yang telah dimuliakan oleh Yesus melalui kematiannya, kita harus juga memberikan kemuliaan yang terbesar kepada Bapa di surga itu. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, betapa baiknya kalau kita bersama dengan Tuhan. Betapa baiknya kalau kita tinggal bersama dengan Tuhan. Betapa baiknya kalau kita hidup dalam kebenaran. Betapa baiknya kalau kita tinggal dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan itu sudah pasti kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai pemimpin, dia hidup dalam ketaatan itu harus menjadi gaya hidup dari seseorang pemimpin. Itu harus sudah menjadi bagian kehidupan dari seorang pemimpin. Sehingga dia akan terus menikmati segala kebaikan Tuhan, menikmati segala pertolongan Tuhan. Jadi kalau Anda melihat baju saya seperti ini sampai berapa kali, itu karena saya sedang rekaman panjang. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa hidup dalam ketaatan itu sangat penting. Dan kita juga mengajari anak-anak kita untuk taat kepada orang tuanya. Kita orang tua harus taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Supaya
kita betul-betul melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, itu kita sedang menjaga diri kita untuk tetap selalu memiliki otoritas dari Tuhan. Hormat yang luar biasa dari orang-orang yang kita ikuti, yang menjadi pengikut Tuhan. Karena ketika kita salah melangkah, saya pernah melihat bagaimana seorang pemimpin rohani yang salah melangkah. Tapi sekarang dia sudah almarhum, dan saya seketika kota ini membuli atau memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan dan lain sebagainya. Tapi saya sadar bahwa saya ini teman, namanya teman sepelayanan, yang tidak boleh diperlakukan seperti itu. Namanya dia manusia, ada kadang saat dia lemah, dan kemudian saat dia lemah itu terperangkap dalam jerat dosa. Dan saya selalu datang ke tempatnya di mana dia tinggal, di satu tempat yang jauh, pada waktu itu masih sepi. Di gubuknya yang kecil itu, dia tinggal di situ. Dan saya sering ke sana sekedar mengingatkan dan mengatakan balik kepada Tuhan. Karena firman Allah kan dikatakan, biarlah orang jahat meninggalkan berbalik kepada Tuhan. Biarlah biarlah orang fasik meninggalkan jalan-jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia berbalik kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya maka dia akan mengasihaninya, ya. Dan kepada Allah, sebab ia berlimpah dengan pengampunan. Itu Yesaya 55 ayat yang ke-7. Jadi pengampunan Allah itu begitu luar biasa. Jadi kita tidak bisa menjudge walaupun dia orang ini sudah jatuh, tetapi kita tetap hormat, tetap menghargai dia sebagai pernah seorang hamba Tuhan. Saya bahkan mendatangi sinode di mana dia ada supaya dia dipindahkan kepada satu tempat lah, tetapi memang dia juga nggak mau. Jadi saya memang meminta kepada yang kebetulan juga teman untuk memindahkan dia dari pulau ini. Tapi apa yang terjadi, dia juga nggak mau, tetapi pada akhirnya dia bisa kembali tegak berdiri dan akhirnya bisa melayani Tuhan. Tetapi powernya tentu tidak sama lagi dengan power ketika dia belum jatuh dalam dosa. Dan ketika dia melayani Tuhan, kembali melayani Tuhan, dan dia ya udah bagaimanalah ya. Saya hanya katakan kalau saya sih bujuk dia supaya pindah dari pulau ini kepada entah di daerah mana lah yang ada pelayanan di mana dia tempat melayani. Tapi beliau tidak sampai akhirnya dia meninggal di pulau ini. Jadi yang mau saya katakan adalah jangan menghakimi, jangan menjudge, karena semua orang punya kelemahan. Saya sudah bilang bahwa ada orang, jangankan Yesus aja punya kelemahan, dia harus istirahat, ya, dia harus berdoa dan berpuasa untuk kepada Bapaknya supaya dia tetap terhubung dengan Bapa. Nah, jadi kita perlu hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan. Dan inilah yang saya akan katakan yang terakhir, sebagai seorang pemimpin itu dia harus punya tujuan yang kekal dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia memiliki tujuan yang jelas, maka dia akan menikmati surga. Sementara dia pelayanan dengan hati Bapaknya di muka bumi ini, tujuan dia melayani adalah untuk bisa bersama-sama dengan dia dan membawa orang-orang yang dipimpinnya bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya dia hidup dalam hati yang begitu luar biasa, dalam kejujuran, dalam ketaatan, dalam kebenaran, dalam tujuan yang benar kepada Tuhan. Dan supaya apa? Dia betul-betul yang pemimpin yang melayani, pemimpin yang juga menikmati apa yang dikatakan
ketegasan dan penuh cinta kasih. Dan juga dia adalah pemimpin yang rela mendelegasikan, sama seperti saya. Ini ada kates yang saya tanam, ada 4 pohon, yaitu 5 pohon. Dan kemudian pohon ini sudah mulai, saya pikir sudah tidak mulai berhasil. Lalu saya menanam ini 1, 2, 3, 4, 5 pohon di sekitar ini lingkungan tetangga saya. Tetapi saya suka menanam dan ada cabai yang saya persiapkan, ada juga itu kemangi ya, dan sudah mulai bertumbuh. Artinya karena saya suka buah kates ini, saya ingin dia terus berlanjut ya. Jadi kalau dia pas mati, ini sudah bisa menghasilkan buahnya ya, berapa pokok ini dan sudah kelihatan subur ya. Dan itu artinya meregenerasi itu penting, dan demikian juga pemimpin. Dan juga yang saya katakan, hidup dalam walaupun tidak kebal, tetap rentan terhadap kelemahan-kelemahan, tetapi dia akan terus bergantung. Nah, dia harus jujur, dan kemudian pemimpin itu harus fokus pada Injil, dan yang terakhir itu harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, dan hidup dalam tujuan yang kekal ya. Kalau kita sebagai pemimpin tidak memiliki tujuan yang kekal, kita akan menjadi rugi. Dan saya berharap pemimpin-pemimpin punya hati Bapa, tapi pada tujuan akhirnya yang mau saya katakan adalah kita sebagai pemimpin yang baik, kita harus punya tujuan yang kekal, membawa diri kita bersama dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan, membawa jemaat Tuhan juga tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi kita sama-sama tinggal bersama dengan Tuhan. Kalau pemimpin dunia, kamu ketinggalan di bawah tidak apa-apa, yang penting aku naik. Tapi pemimpin Yesus Kristus, dia akan memberikan teladan, kamu tinggal, saya juga tinggal. Kamu diberkati, saya juga diberkati. Kamu dipelihara, juga saya dipelihara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang akan menyatakan kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Diberkatilah kami yang betul-betul mau melakukan sesuatu, menjadi pemimpin yang baik di episode yang ke-15 ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah Tuhan menolong kami dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupmu, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, mari engkau menolong mereka, memberkati mereka, dan menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Dalam nama Yesus kita bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.